Halo semuanya, jumpa lagi di channel Kesehatan Dr. Erwin. Nah, hari ini saya mau iseng-iseng ngobrol soal donor darah. Jadi mungkin saya sudah lama nggak donor darah ya, karena mengalami berkunang-kunang ya, atau mungkin darah rendah. Jadi ngomong-ngomong soal kelebihan dan kekurangan dari donor darah, yang pertama saya akan bahas dari kerugiannya dulu. Nah, apa sih kerugiannya? Dan yang pasti kerugiannya nomor satu adalah disuntik ya, yang takut atau mungkin yang tidak tahan sakit ya mungkin tidak berani ya, ini kerugian yang paling ditakuti biasanya ya. Yang kedua mungkin setelah donor jadi agak ngefly atau mungkin lemes-lemes. Nah, ini kerugiannya yang kedua. Kerugian yang ketiga saya rasa kok tidak ada ya. Nah, di sini saya mau ngomongkan soal kelebihannya banyak sekali. Nah, yang saya paling suka adalah dengan donor darah, nomor satu, kita bisa menurunkan kolesterol kita ya. Nah, kan kalau dihitung-hitung misalkan berat badan kita 50 kilo ya, mungkin darah kita sekitar mungkin 3,5 liter. Nah, darah yang diambil mungkin satu kantong hanya sekitar 250 sampai 300 cc, mungkin sekitar itu. Jadi kira-kira ini secara mungkin kasar aja, kalau kita donor darah, kolesterol kita mungkin secara langsung bisa berkurang 10%. Nah, ini lumayan tanpa obat. Nah, yang kedua, kalau buat pengidap alergi, gatal-gatal atau apa ya, donor darah mungkin juga membantu ya, membuang darah kita yang kotor. Kemudian keuntungan yang ketiga, buat beberapa penyakit ya, saya rasa dengan kita donor darah itu intinya kita bisa mengencerkan darah kita. Nah, keuntungan pengenceran darah kita ini apa selain dari obat ya, terutama untuk penyakit stroke yang sumbatan. Kalau darah kita encer ya, tentunya resiko penyumbatan lebih kecil ya, kita secara rutin sering donor darah. Yang keempat adalah untuk penyakit darah kental ya. Darah kental itu bisa seperti kayak HB kita terlalu tinggi ya, dari darahnya kita mungkin istilahnya terlalu merah atau terlalu banyak ya. Ini namanya polisitemia, jadi darahnya kental karena HB-nya terlalu tinggi, mungkin di atas nilainya mungkin 17 lebih mungkin ya, saya tidak hafal. Ini namanya adalah polisitemia vera. Jadi kalau kelebihan juga tidak enak. Ini dari segi HB yang berlebih. Yang kemudian ada dari segi trombosit. Di trombositnya kayak kalau yang di demam berdarah tuh ya, trombosit untuk pembekuan darah fungsinya. Kalau trombositnya terlalu banyak atau mungkin trombositosis juga beresiko penggumpalan ya, atau penyumbatan juga bisa. Nah, ini efek dari darah yang terlalu kental ya. Kemudian kelebihan yang lain yang mungkin bukan penyakit ya, banyak yang bilang kalau donor darah nafsu makannya meningkat, kemudian ada yang ngomong ya tidurnya juga enak. Nah, ini mungkin faktor lemasnya tadi ya, jadi tidurnya bisa lebih mungkin ngefly, tidurnya lebih nyaman ya. Saya juga pernah ngalami tidurnya lebih enak ya, lebih pules. Kemudian untuk dari keuntungan secara sosial kita pasti membantu orang ya, pasti ya. Kemudian untuk masa-masa pandemi ini, kalau mungkin kita sudah punya antibodi, kita bisa donor plasma istilahnya, atau plasma konvalesen. Ya, ini juga kita membantu orang lain. Dan mungkin yang terakhir, keuntungan yang terakhir mungkin buat yang sudah pernah donor pasti dapat jajan ya, atau makanan ringan, ada susu dan dapat vitamin juga untuk nambah darah. Nah, ini lumayan ya. Nah, kemudian kapan sih kita harus donor, berapa bulan sekali ya? Kalau saya sarankan mungkin ya paling cepat 4 bulan. Kalau saya ada yang 3 bulan boleh, 4 bulan ya tidak apa-apa ya. Jadi sesuai umur penggantian darah ya, mungkin sekitar 4 bulanan ya. Kemudian kalau ngomong-ngomong soal kapan kita tidak boleh donor, nah, tentu ada beberapa penyakit yang kita tidak disarankan untuk donor karena pasti kita tambah down ya pasti ya. Nomor satu biasanya pasti di tensi ya, kalau di PMI ya, kalau kita darah tinggi tidak boleh, darah rendah juga tidak boleh karena nanti tidak enak di badan ya.
Kemudian kalau kita punya sakit jantung, ya mungkin hemodinamik atau sirkulasi darah kita tidak bagus, bisa mempengaruhi penyakit jantung kita ya. Kemudian kalau kita mungkin punya keganasan atau kanker, ya kalau kita donor mungkin ya mikir-mikir ya kita nanti nulari apa enggak, nah mungkin seperti itu. Jadi kalau punya kanker ya beresiko, ya kita tidak usah donor dulu. Ya kemudian mungkin kalau Anda punya penyakit menular yang lewat darah, ya contohnya aja mungkin ya HIV, hepatitis, ya, mungkin dan penyakit yang lainnya masih banyak ya. Kita tidak boleh ya, kita rugi kalau donor ya mungkin dibuang sama BMI ya, karena merugikan orang lain. Kemudian kalau kita donor tadi kan kita memberikan darah ya, kalau darah kita kurang atau anemia juga tidak boleh, nah, kita tambah parah sakitnya gitu ya. Kemudian yang paling penting lagi, jangan lupa yang suka lebam-lebam kulitnya atau mungkin kebiruan ya, kebiruan kalau di pembuluh darah gampang pecah atau namanya hemofili. Jadi kalau mungkin pernah sunat pendarahan tidak berhenti ya, mungkin kita mengalami hemofili ya, atau mimisan yang parah tidak berhenti. Jadi kita kalau donor darah mikir-mikir dulu, nanti bekas suntikannya malah birunya enggak hilang-hilang, ini beresiko juga. Jadi kita harus tahu riwayat kita tentang darah kita, punya penyakit keturunan enggak nih hemofili ini ya. Jadi dari kesemuanya yang saya dapat simpulkan adalah donor darah ini sangat banyak keuntungannya. Jadi kalau bisa kita semua boleh berpartisipasi ya dalam donor darah. Karena nomor satu, selain menguntungkan diri kita juga menguntungkan orang lain. Ya, sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih.